Shalom Bapak dan Ibu, selamat bertemu kembali di channel Alkitab dan Pikiran Manusia, dan selamat Pasi Soma. Tema kita kali ini adalah serigala jahat dan serigala baik. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mengapa harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Mengapa tidak cukup hanya hari Minggu waktu kita datang ke gereja atau saat kita mengikuti acara pendalaman Alkitab? Ada cerita suku Indian kuno tentang pikiran manusia. Suatu malam, seorang kepala suku Indian mengumpulkan anak-anaknya sambil mengelilingi api unggun. Lalu kepala suku mulai bercerita. Tahukah kalian bahwa di benak kalian ada hidup 2 ekor serigala. Serigala pertama adalah serigala yang jahat. Serigala kedua adalah serigala yang baik. Kedua serigala ini setiap hari berkelahi untuk menjadi penguasa di benak kalian. Lalu kepala suku terdiam sejenak. Tiba-tiba ada seorang anak yang bertanya, "Serigala mana yang akan menang, Pak Kepala Suku?" Jawab kepala suku sambil memandang mereka satu persatu. Yang menang adalah, ada yang tahu? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung serigala mana yang kalian setiap hari beri dia makan. Makin sering Anda beri dia makan, makin kuatlah serigala itu dan dia akan berkuasa di dalam benak kalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serigala jahat adalah pikiran-pikiran jahat yang ada di benak kita. Seperti serakah, marah, benci, malas, sombong, takut, pembohong, rendah diri, dan lain-lain. Sedangkan serigala baik adalah semua pikiran-pikiran baik seperti sabar, jujur, sukacita, kasih, damai sejahtera, dan lain-lain. Nah, dari kedua jenis pemikiran itu, pikiran mana yang Anda pelihara dan Anda beri makan setiap hari? Kita sering tanpa sadar memelihara, memberi makan pikiran-pikiran jahat. Contoh, Anda baru saja dimarahi atau ditegur oleh seseorang, kemudian terjadi perselisihan. Setelah perselisihan selesai, Anda pasti memikirkan kejadian tadi dan pikiran dipenuhi dengan emosi, kemarahan, tidak menerima, ingin balas, dan seterusnya. Bahkan beberapa hari kemudian Anda masih memikirkan dengan penuh emosi. Itu artinya Anda memberi makan pikiran dengan hal-hal yang negatif. Itu berarti serigala jahat makin kuat dan berkuasa di benak Anda. Sebaliknya, jika setelah dimarahi, setelah berdebat tadi, Anda berpikir, ya memang orangnya gampang marah, tidak sabaran, ampuni aja deh. Atau orangnya memang tidak mengerti apa yang saya maksud, kasihan sekali dianya. Atau mungkin orangnya punya banyak masalah dan kesulitan hidup, sehingga jadi mudah marah. Dari kedua macam pikiran inilah akan terwujud dalam tindakan perilaku yang membangun atau merusak. Jika serigala jahat dibiarkan berkuasa, lama-kelamaan menjadi racun yang akan merusak diri, persahabatan, persaudaraan, orang-orang terdekat, dan masa depan Anda. Bagaimana mengurangi
pikiran-pikiran jahat. Nah, berikut ini Bapak dan Ibu, saya akan memperagakan bagaimana gelas berisi air keruh ini, saya akan isi dengan air bersih dari botol ini. Perhatikan, ini adalah air yang keruh. Sekarang kalau misalnya saya isi dengan air bersih dari botol ini, jika saya isi sekali, maka masih airnya keruh. Bagaimana kalau 2 kali? Masih keruh. Bagaimana kalau 3 kali? Masih keruh. Bagaimana kalau terus-menerus? Sudah bisa diduga Bapak dan Ibu, jika isi air keruh ini dengan air yang bersih terus-menerus, maka yang terjadi adalah kita akan mendapatkan gelas berisi air yang hampir jernih. Perhatikan, air ini sekarang sudah menjadi berubah hampir jernih. Apa yang bisa kita pelajari dari peragaan tadi? Gelas berisi air keruh tadi itu adalah pikiran kita yang berisi hal-hal negatif. Air yang bersih yang dari botol ini itu adalah firman Allah yang hidup. Jadi, jika Anda hanya sekali-sekali mengisi pikiran Anda dengan firman Allah, apalagi dengan tidak sepenuh hati, maka akan sia-sia usaha Anda. Demikian pula jika firman Allah ini diisi hanya pada hari Minggu dalam kebaktian gereja. Celakanya lagi, pada saat khotbah berlangsung, Anda mungkin tertidur atau pikiran Anda mengembara kemana-mana. Sama seperti gelas berisi air keruh tadi, pikiran-pikiran kita perlu dibersihkan setiap saat. Alkitab mengatakan siang dan malam dengan mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Mengapa setiap saat? Kita harus menyadari Bapak dan Ibu bahwa si jahat itu akan menyerang orang-orang percaya setiap saat melalui apa yang kita lihat dan kita dengar. Bapak dan Ibu, dengan selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan, lama-lama akan terbentuk dalam pikiran kita hal-hal yang positif yang menghalau semua pikiran negatif. Renungkanlah firman Tuhan setiap saat. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terima kasih.